Pernahkah ibu dan bapak terbangun di pagi hari dengan perasaan seperti berat untuk beraktivitas? Meski sudah tidur cukup, tubuh terasa enggan untuk bergerak. Seolah-olah setiap sendi dan otak dipenuhi beban yang sangat berat. Ini yang dialami Pak Bambang, 69 tahun, dari Solo. Beliau bercerita, "Dulu, jam 5 pagi saya sudah segar bugar, siap untuk berkebun. Sekarang, mata sudah terbuka, tapi badan rasanya mau tidak mau. Untuk bangun dari tempat tidur saja, butuh perjuangan ekstra." Pak Bambang merasa bingung. Apa yang salah? Beliau tidak merasa sakit. Tapi energi paginya yang dulu membara kini hanya tinggal bara yang hampir padam. Rasa lemas yang datang tanpa alasan jelas ini seringkali membuatnya merasa frustrasi dan mulai meragukan kemampuan tubuhnya sendiri. Bagaimana kabarnya hari ini, ibu dan bapak? Apakah pagi ini ibu dan bapak juga merasakan hal yang sama? Tubuh terasa berat, mata masih mengantuk, padahal sudah cukup tidur? Tulis di komentar dari kota mana ibu dan bapak menonton. Mari kita berbagi. Rasa lemas ini bukan sekadar soal malas. Ini adalah sinyal dari tubuh yang seringkali kita abaikan. Bayangkan sebuah baterai ponsel tua yang sudah tidak bisa menyimpan daya dengan baik. Meski sudah di-charge semalaman, paginya dayanya langsung habis hanya untuk membuka pesan. Tubuh kita pun bisa seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele di pagi hari, tanpa kita sadari, justru terus menguras energi kita sebelum hari benar-benar dimulai. Bu Siti, 72 tahun, dari Banjarmasin, mengalaminya dengan cara yang berbeda. Beliau merasa cukup segar saat bangun tidur, tapi 1 atau 2 jam kemudian, rasa lemas itu datang menerjang seperti ombak yang tiba-tiba. Tiba-tiba saya jadi pengen tidur lagi. Badan terasa berat, padahal kan sudah mau berangkat senam, keluhnya. Kondisi ini membuatnya sering membatalkan rencana dan akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Interaksi dengan teman-teman sebayanya berkurang. Semangat untuk berkebun pun menurun drastis. Kesalnya, beliau tidak tahu pasti penyebabnya, sehingga setiap pagi menjadi sebuah teka-teki yang melelahkan. Apakah ibu dan bapak juga pernah merasakan gelombang lemas yang tiba-tiba ini? Tapi, di balik kebingungan Pak Bambang dan Bu Siti, ada sebuah harapan. Kebiasaan pagi yang membuat kita lemas itu bukan takdir, dan bukan pula sesuatu yang mustahil untuk diubah. Ini seperti menemukan kunci yang hilang untuk membuka pintu energi kita kembali. Mungkin selama ini, tanpa sadar, kita sudah memegang kunci yang salah. Kita mengira minum kopi hitam pekat di perut kosong bisa menyegarkan, padahal justru membuat asam lambung naik dan energi kita jatuh. Kira-kira, kebiasaan apa saja ya yang tanpa kita sadari sudah menjadi pencuri energi pagi kita? Mari kita simak bersama-sama, karena menemukannya adalah langkah pertama untuk merebut kembali pagi yang penuh vitalitas. Mengapa kita perlu membahas ini dengan serius? Karena energi di pagi hari adalah fondasi dari seluruh aktivitas kita. Jika fondasi ini rapuh, maka seluruh bangunan hari kita akan goyah. Pak Hendro, 70 tahun, dari Malang, menggambarkan dampaknya dengan sangat menyentuh. Dulu, saya punya energi untuk mengantar cucu ke sekolah, lalu jalan-jalan sebentar di taman. Sekarang, setelah sarapan, saya sudah merasa capek dan lebih memilih untuk duduk di depan TV. Coba bayangkan, betapa banyak momen berharga yang terlewatkan hanya karena energi kita habis di pagi hari. Kehilangan momen bermain dengan cucu, bercanda dengan tetangga, atau sekadar menikmati sinar matahari pagi adalah kerugian yang tidak bisa diukur dengan materi. Kebiasaan-kebiasaan ini licik. Ia menyelinap ke dalam rutinitas kita dan berpura-pura menjadi hal yang normal. Contohnya, kebiasaan langsung memegang ponsel begitu mata terbuka. Cahaya biru dari layar ponsel di pagi hari bisa membingungkan jam biologis tubuh kita, memberikan sinyal kepada otak bahwa hari sudah siang, padahal masih pagi. Ini seperti membangunkan seseorang dengan teriakan keras dan lampu sorot, bukan dengan sentuhan lembut. Otak kita menjadi stres dan langsung bekerja keras, padahal seharusnya ia memulai hari dengan pelan-pelan. Akibatnya, energi yang seharusnya tersimpan untuk berjam-jam ke depan,
sudah terkuras dalam hitungan menit pertama. Selain itu, ada kebiasaan melewatkan sarapan atau sarapan dengan menu yang salah. Banyak lansia yang mengira mengurangi makan adalah cara sehat, padahal justru sebaliknya. Tubuh kita setelah berpuasa semalaman membutuhkan bahan bakar berkualitas untuk memulai mesinnya. Melewatkan sarapan seperti mencoba mengendarai mobil jauh tanpa bensin. Awalnya mungkin masih bisa jalan, tapi tidak akan lama sebelum akhirnya mogok di tengah jalan. Bu Ratna, 65 tahun, dari Denpasar, mengaku sering melewatkan sarapan karena tidak punya nafsu makan di pagi hari. Akibatnya, beliau sering pusing dan tidak berdaya sebelum siang hari tiba, yang memaksanya untuk membatalkan banyak janji dengan teman-teman arisannya. Masalahnya, rasa lemas ini seringkali disalahartikan sebagai bagian alami dari proses tua. Ah, namanya juga sudah tua, begitu kata banyak orang. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat berbahaya. Dengan menerima rasa lemas sebagai hal yang biasa, kita jadi berhenti berusaha mencari tahu penyebabnya dan mencari solusinya. Padahal, bisa jadi rasa lemas itu bukan karena usia, tapi karena kebiasaan pagi yang salah. Pak Gunawan, 68 tahun, dari Semarang, baru menyadarinya setelah anaknya menyarankan untuk mengubah rutinitas paginya. Ternyata bukan karena tua, tapi karena saya minum kopi sebelum makan apapun. Setelah saya ubah, badan terasa jauh lebih ringan. Katanya penuh penyesalan karena baru tahu sekarang. Maka dari itu, memahami 7 kebiasaan ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi ini adalah sebuah tindakan cinta pada diri sendiri. Ini tentang memastikan bahwa setiap hari yang kita lalui adalah hari yang berkualitas. Hari di mana kita masih bisa beraktivitas, bersosialisasi, dan menikmati hidup secara maksimal. Kita pantin untuk merasa segar dan berenergi di pagi hari. Kita pantin untuk tidak kalah oleh rasa lemas yang tidak perlu. Dengan mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, kita secara tidak langsung sedang memperpanjang usia produktif dan bahagia kita. Mari kita luruskan kembali rutinitas pagi kita, agar kembali menjadi sumber energi, bukan sumber kelelahan. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang paling umum dan sering dianggap benar. Kebiasaan itu adalah minum kopi hitam di pagi hari, bahkan sebelum makan apapun. Ini seperti menuangkan air panas ke tanaman yang sudah kering. Ia akan terkejut dan malah layu. Begitu pula dengan lambung kita. Asam kopi yang masuk ke perut kosong bisa meningkatkan kadar asam lambung, menyebabkan rasa tidak nyaman, mual, dan bahkan heartburn. Pak Bambang dari Solo tadi adalah contohnya. Setiap pagi, ritualnya adalah secangkir kopi pekat untuk membuka mata. Tapi yang terjadi, 1 jam kemudian, energinya justru anjlok dan perutnya terasa perih. Beliau mengira kopinya tidak mempan, padahal kopilah yang secara perlahan merampok energinya. Solusinya sederhana, makanlah sesuatu yang ringan terlebih dahulu, seperti sepotong roti atau pisang, sebelum menikmati secangkir kopi kesayangan ibu dan bapak. Kebiasaan kedua adalah sesuatu yang hampir kita semua lakukan. Langsung mengambil ponsel begitu mata terbuka. Cahaya biru yang dipancarkan layar ponsel adalah musuh utama ketenangan pagi kita. Ia mengirim sinyal darurat ke otak kita untuk memproduksi hormon stres, kortisol, seolah-olah ada bahaya yang mengancam. Ini seperti membangunkan seseorang dengan klakson mobil yang dibunyikan tepat di telinganya. Otak yang seharusnya bangun secara perlahan dan alami, jadi terkejut dan langsung mode siaga tinggi. Akibatnya, energi yang seharusnya kita simpan untuk beraktivitas, sudah terbakar habis di menit-menit pertama. Bu Sumarni, 68 tahun, dari Medan, mengaku hobinya adalah membaca berita negatif di pagi hari. Setelah itu, jadi pusing sendiri, jadi khawatir ini dan itu, katanya. Dunia maya yang penuh drama di pagi hari hanya akan menambah beban mental kita. Cobalah, berikan jeda 30 menit pertama di pagi hari tanpa ponsel. Gunakan waktu itu untuk merentangkan tubuh, menatap keluar jendela, atau sekadar menikmati keheningan. Berikutnya, kebiasaan yang sering dilakukan dengan niat baik, tapi justru berdampak buruk, melewatkan sarapan. Banyak lansia yang berpikir bahwa dengan tidak sarapan,
Perut akan terasa lebih nyaman atau berat badan akan terkontrol. Anggapan ini sangat keliru. Tubuh kita setelah berpuasa selama 8 jam lebih membutuhkan asupan nutrisi untuk memulai metabolisme dan menghasilkan energi. Melewatkan sarapan sama saja dengan memaksa mobil untuk berjalan jauh tanpa bensin. Awalnya mungkin masih bisa melaju, tapi tidak akan lama sebelum akhirnya mogok di tengah jalan. Bu Ratna dari Denpasar sering mengalami pusing dan gemetar sebelum jam 10 pagi, dan setelah ditelusuri, penyebabnya adalah karena beliau tidak sarapan. Solusinya bukanlah makan nasi yang banyak, tapi sarapan ringan tapi bergizi. Seperti semangkok oatmeal, sepotong roti gandum dengan selai kacang, atau sebuah telur rebus sudah cukup untuk memberikan bahan bakar bagi tubuh kita hingga siang hari. Kebiasaan keempat yang sering terlupakan adalah minum air putih yang cukup. Selama tidur, tubuh kita kehilangan banyak cairan melalui pernapasan dan keringat. Bangun pagi dengan kondisi sedikit dehidrasi adalah hal yang wajar. Jika kita tidak segera mengganti cairan yang hilang ini, tubuh akan terasa lemas, kepala terasa pening, dan konsentrasi menjadi berkurang. Pak Salim, 71 tahun, dari Pontianak, mengaku sering lupa minum air putih di pagi hari. Nanti kalau sudah haus saja, katanya. Padahal, saat rasa haus muncul, itu berarti tubuh kita sudah dalam kondisi kekurangan cairan yang cukup signifikan. Bayangkan sebuah tanaman yang tidak disiram semalaman, daunnya akan layu dan tidak segar. Begitu pula dengan tubuh kita. Jadi, jadikanlah kebiasaan untuk minum segelas air putih hangat setelah bangun tidur. Ini akan membantu menghidrasi kembali organ-organ tubuh kita dan memulai sistem pencernaan dengan baik. Kebiasaan kelima adalah tentang cara kita bangun dari tempat tidur. Banyak dari kita yang begitu alarm berdering, langsung melompat atau duduk dengan cepat. Ini bisa sangat berbahaya. Saat kita tidur, tekanan darah cenderung lebih rendah. Bangun dengan tiba-tiba bisa membuat tekanan darah turun drastis, menyebabkan pusing, pandangan mendadak gelap, atau bahkan membuat kita jatuh. Kondisi ini disebut hipotensi ortostatik. Ini seperti mengendarai mobil yang langsung berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam sekejap. Mesinnya pasti akan kaget. Pak Hendro dari Malang pernah mengalaminya. Saya langsung berdiri mau ke kamar mandi, tiba-tiba saja ruangannya berputar. Untung saya sempat pegang ranjang. Ceritanya dengan mata masih ketakutan. Solusinya sangat sederhana. Setelah alarm berdering, luangkan waktu 1 atau 2 menit untuk tetap berbaring. Kemudian, duduk perlahan di tepi tempat tidur, biarkan tubuh menyesuaikan selama beberapa detik, sebelum akhirnya berdiri dengan pelan. Masih ada 2 kebiasaan lagi yang tak kalah pentingnya dan sering kita lakukan tanpa sadar. 2 kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya terhadap energi kita sepanjang hari bisa sangat besar. Kebiasaan ini berhubungan dengan bagaimana kita memulai hari secara mental dan fisik. Seringkali, kita merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, sudah minum air, sudah sarapan, tapi rasa lemas itu tetap saja datang. Mungkin, jawabannya terletak pada 2 kebiasaan terakhir ini. Mari kita lanjutkan, karena memahami keseluruhan kebiasaan ini akan memberikan kita gambaran yang lengkap tentang cara merebut kembali pagi yang penuh vitalitas dan energi. Jangan sampai kita melakukan 5 hal yang benar, tapi 2 hal yang salah justru menghancurkan semuanya. Kebiasaan keenam yang sering kita abaikan adalah tidak melakukan peregangan ringan setelah bangun tidur. Setelah berjam-jam diam dalam posisi tidur, otot-otot dan sendi kita menjadi kaku. Langsung beraktivitas tanpa pemanasan sama seperti memaksa mesin mobil yang sudah dingin untuk langsung melaju kencang. Komponen di dalamnya akan aus dan cepat rusak. Bu Ani, 66 tahun, dari Yogyakarta, pecinta tanaman hias, selalu mengeluhkan punggungnya yang pegal setiap pagi. Rasanya mau menyiram bunga saja berat. Padahal itu kan kebiasaan saya, katanya. Beliau tidak sadar bahwa kekakuan ini karena tubuhnya dingin dan belum dipersiapkan untuk bergerak. Solusinya sangat sederhana. Sebelum turun dari tempat tidur, coba lakukan peregangan ringan. Gerakan leher perlahan ke kiri dan kanan, putar pergelangan tangan dan kaki,
dan angkat tangan ke atas sambil menarik napas dalam-dalam. Hanya 5 menit. Ini akan menyalakan kembali otot-otot kita dan memberitahu tubuh bahwa sudah waktunya untuk beraktivitas. Terakhir, kebiasaan ketujuh yang mungkin adalah yang paling beracun bagi energi kita. Memulai hari dengan keluhan dan pikiran negatif. Punggungku lagi sakit. Cuaca mendung, jadi malas. Anak-anak tidak ada yang telepon. Ini seperti memulai perjalanan dengan memasukkan batu-batu besar ke dalam tas yang kita bawa. Tentu saja kita akan merasa cepat lelah. Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memengaruhi kondisi fisik kita. Pikiran negatif di pagi hari akan memicu pelepasan hormon stres yang sama seperti saat kita melihat ponsel. Pak Hasan dari Bandung mengaku kebiasaannya adalah memeriksa seluruh tubuhnya setiap pagi, mencari bagian yang sakit atau tidak nyaman. Setelah menemukan satu, saya jadi fokus pada rasa sakit itu sepanjang hari, katanya. Ini adalah jebakan pikiran yang sangat nyata. Solusinya adalah kesadaran diri. Saat kita menyadari kita mulai mengeluh, hentikan. Ganti dengan satu hal positif, sekecil apapun. Tapi, mengubah kebiasaan fisik saja tidak cukup jika kita tidak merawat mesin penggerak utama kita, yaitu pikiran dan perasaan. Energi sejati tidak hanya datang dari makanan atau minuman, tapi datang dari dalam diri. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah mobil yang sangat mewah dan canggih. Makanan bergizi adalah bensinnya. Tapi apa gunanya mobil terbaik jika sopirnya mengantuk, marah, atau sedih sepanjang perjalanan? Perjalanan itu akan terasa melelahkan dan tidak menyenangkan. Pikiran positif dan hati yang damai adalah sopir yang handal dan ceria, yang bisa membawa mobil kita melintasi medan apapun dengan enjoy. Jadi, setelah kita memperbaiki kebiasaan fisik, sekarang saatnya kita juga melatih sopir di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih penuh energi. Salah satu cara paling ampuh untuk melatih sopir ini adalah dengan memulai hari dengan rasa syukur. Ini kedengarannya klise, tapi dampaknya luar biasa. Daripada seperti Pak Hasan yang sibuk mencari-cari yang salah di tubuhnya, coba lakukan seperti Bu Darmi, 68 tahun, dari Makassar. Setiap pagi, sebelum kaki menyentuh lantai, Bu Darmi mengucapkan 3 hal yang disyukuri. Pertama, saya masih bisa bernapas. Kedua, kasur saya masih hangat. Ketiga, saya masih bisa mendengar suara burung di luar, katanya. Ritual singkat ini mengubah frekuensi otaknya dari mode keluhan ke mode penerimaan. Ini seperti mengganti stasiun radio dari lagu sedih ke lagu semangat. Cobalah, ibu dan bapak. Cukup 3 hal kecil. Syukuri bahwa matahari masih terbit. Syukuri segelas air putih yang bisa kita minum. Syukuri ingatan kita yang masih bisa mengingat wajah orang-orang yang kita cintai. Energi juga datang dari rasa terhubung dengan orang lain. Kesepian adalah vampir energi yang paling besar. Itulah mengapa kebiasaan memegang ponsel di pagi hari sangat berbahaya. Ia memberikan ilusi koneksi, tapi sebenarnya membuat kita terisolasi. Sebaliknya, koneksi nyata, meskipun singkat, bisa menjadi suntikan energi yang kuat. Pak Bambang dari Solo menemukan caranya. Setelah ia berhenti minum kopi dan memegang ponsel, ia mulai melakukan ritual baru, menelepon putrinya yang tinggal di kota lain. Cukup 2 menit, hanya untuk mengucapkan, "Selamat pagi, Nak. Ayah baik-baik saja." Panggilan singkat itu memberinya rasa memiliki dan rasa sayang yang jauh lebih menyegarkan daripada 10 cangkir kopi. Ia merasa masih dibutuhkan, masih menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Itu adalah bahan bakar emosional yang tak ternilai harganya. Mari kita kembali lagi ke Bu Ani dari Yogyakarta dan peregangan paginya. Ternyata, manfaat dari peregangan itu tidak hanya fisik. Beliau melakukannya sambil mendengarkan musik klasik kesukaannya dari radio tua. 10 menit itu adalah waktu saya sepenuhnya, katanya. Saya tidak memikirkan apa-apa, hanya merasakan tarikan di otot saya dan menikmati alunan musik. Ini adalah bentuk meditasi yang sederhana. Ini adalah saat di mana Bu Ani terhubung kembali dengan tubuhnya, bukan sebagai musuh yang sakit-sakitan,
tapi sebagai mitra yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Menghargai tubuh kita, menghormati batasannya, dan merayakan apa yang masih bisa dilakukannya adalah sumber energi yang sangat dalam. Ini adalah percakapan cinta pada diri sendiri yang sering kita lupakan. Ketakutan akan masa depan adalah beban berat lain yang sering kita bawa sejak pagi. Khawatir tentang kesehatan yang akan datang, khawatir tentang menjadi beban anak, khawatir tentang kematian. Pikiran-pikiran ini seperti mencoba membawa seluruh isi rumah di punggung kita saat hanya akan berjalan ke toko di depan rumah. Pak Fadli, 73 tahun, dari Padang, pernah sangat terpuruk karena kecemasan ini setelah mengalami pingsan di rumah. "Saya takut tidur, takut tidak bangun lagi," katanya. Tapi seorang temannya memberinya nasihat bijak. "Fadli, fokus hanya pada hari ini. Hari ini, apa yang bisa kamu lakukan?" Sejak itu, Pak Fadli berhenti khawatir tentang esok. Ia fokus menikmati kopinya pagi ini, fokus menyirami tanamannya, fokus bercanda dengan istrinya. Ia belajar untuk hidup satu hari pada satu waktu, dan beban hidupnya terasa jauh lebih ringan. Jadi, ibu dan bapak, ketujuh kebiasaan ini, baik yang fisik maupun mental, saling terkait satu sama lain seperti rantai yang kuat. Mengubah satu bagian akan memengaruhi bagian lainnya. Minum air putih membuat kita lebih bugar untuk melakukan peregangan. Tidak memegang ponsel memberi kita ruang untuk bersyukur. Sarapan yang sehat memberi kita energi untuk terhubung dengan orang lain. Ini bukan tentang aturan yang kaku. Ini tentang menciptakan pagi yang penuh niat dan kebaikan untuk diri sendiri. Ini adalah deklarasi bahwa kita menolak untuk menjadi korban rasa lemas. Ini adalah komitmen bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk merasa hidup, berharga, dan berenergi. Mari kita mulai dari besok pagi, dengan satu perubahan kecil, dan rasakan bagaimana satu perubahan itu bisa memicu gelombang energi positif di seluruh hari kita. Saya tahu, ibu dan bapak, mendengar semua ini mungkin terasa banyak, dan melakukan perubahan tidak pernah mudah. Tapi tolong ingatlah, ibu dan bapak tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap lansia di luar sana, dari Sabang sampai Merauke, pasti memiliki tantangannya sendiri. Channel Tips Bahagia Lansia hadir untuk menjadi teman, untuk menjadi pendamping yang bisa berbagi cerita dan memberikan semangat. Kami percaya bahwa setiap orang lanjut usia pantas untuk menjalani hari-harinya dengan bahagia, penuh makna, dan tentu saja, dengan energi yang cukup untuk menikmatinya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan hingga akhir. Jika ibu dan bapak merasa video ini bermanfaat, ada satu hal kecil yang bisa ibu dan bapak lakukan yang akan memiliki dampak besar. Bagikan video ini kepada teman, saudara, atau tetangga ibu dan bapak. Mungkin ada di antara mereka yang juga setiap pagi berjuang melawan rasa lemas tanpa tahu penyebabnya. Dengan membagikan video ini, ibu dan bapak tidak hanya berbagi informasi, tapi juga berbagi harapan. Siapa tahu, video ini bisa menjadi awal dari perubahan positif dalam kehidupan mereka. Sama seperti mungkin hari ini menjadi awal perubahan bagi ibu dan bapak. Sebuah kebaikan kecil yang bisa kita lakukan untuk sesama. Dan yang terakhir, mari kita buat komunitas ini lebih hidup lagi. Tulis di kolom komentar, dari kota mana ibu dan bapak menonton hari ini? Dan yang lebih penting, coba sebutkan satu kebiasaan dari 7 kebiasaan tadi yang paling ingin ibu dan bapak ubah mulai besok pagi. Apakah itu minum air putih? Atau mungkin melakukan peregangan? Menuliskannya adalah seperti membuat sebuah janji pada diri sendiri, dan dengan berbagi di sini, kita bisa saling mendukung dan mengingatkan. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai taman tempat kita berbagi tekad dan semangat pagi. Dari saya, teman ibu dan bapak di Tips Bahagia Lansia, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal yang berharga untuk ibu dan bapak. Selamat mencoba, dan saya berdoa semoga pagi esok ibu dan bapak akan terasa jauh lebih ringan, lebih segar, dan jauh lebih berenergi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dengan tips-tips lainnya untuk kehidupan lansia yang lebih bahagia dan sehat.
Salam sehat dan bahagia selalu untuk ibu dan bapak dimanapun ibu dan bapak berada.